yang tidak bersekolah jumlahnya 658.831, dropout 164.000, lulus tidak melanjutkan 198.000, dan belum pernah bersekolah 295.000. Jadi saya pikir Pak Gubernur punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan masalah besar ini dengan kajian yang mendalam daripada mencoba satu ide Ono Surono kembali kritik kebijakan Deddy Mulyadi. Mau sampai kapan? Kali ini Kang Ono melakukan kritik kepada Deddy Mulyadi di sebuah stasiun televisi. Pada saat ada seorang anak dengan media sosial, dengan dunia digital yang saat ini berkembang, ada yang bercita-cita jadi gamers. Harusnya kan tidak masuk barak militer, tapi diatur waktu tidurnya, kan gitu. Siapa yang mengatur? Tidak perlu tentara juga. Namun kritiknya justru dibalas oleh seorang ibu-ibu yang bikin kita semua tertawa mendengarnya. Kenapa tidak dimanfaatkan kalau emang buat kebaikan para pelajar ini? Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya. Maaf ya Pak ya. Halo, bertemu lagi dengan saya Abdul Mujib dari Mojokerto, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhir-akhir ini ya banyak terusik oleh kelakuan orang-orang di Jawa Barat itu ya. Bahkan saling sindir seperti Rano Karno dan siapa itu gubernurnya itu. Kok nyindir-nyindir Kang Deddy Mulyadi. Terus ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak setuju, bahkan ada usaha untuk menggulingkan Kang Deddy Mulyadi. Coba gini loh teman-teman, kalau mau melihat sesuatu, cobalah lihat dirimu sendiri. Kalau kamu mau mengkritik orang lain, coba lihatlah kritik dirimu sendiri. Ibda binafsik. Apakah kamu lebih baik daripada orang yang dikritik? Jangan-jangan kamu yang lebih buruk, lebih jahat daripada orang-orang yang kamu kritik. Masa orang yang tiap harinya jalan-jalan kemudian menemukan seseorang yang membutuhkan bantuan, dengan ringan tangannya membantu, bukan hanya lempar uang, tapi juga menuntun, menggendong, mendorong gerobaknya. Hanya satu-satunya itu. Gubernur, seorang yang kedudukannya di bawah presiden, sebagai kepala negara di bawah presiden, mau mendorong gerobak, mau memikul. Masya Allah. Saya tidak tahu bagaimana isi hati Kang Deddy, tapi setidaknya saya melihat manfaat yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi. Barangkali beliau, Kang Deddy Mulyadi itu menyadari bahwa ini rezeki dari Allah, kemudian disalurkan kepada makhluknya Allah, baik itu berupa manusia, berupa alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain. Bisa jadi Kang Deddy itu memahami sabda Rasulullah Muhammad SAW, hanya saja dalam penyampaiannya itu tidak seperti para ustadz dan kiai yang melafalkan dalilnya. Irhamu man fil ardi wa yarhamkum man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka kamu akan disayangi oleh penduduk langit. Coba kalau mau kritik-kritik orang, sindir-sindir orang, itu ya dilihat dirimu sendiri. Apakah kamu lebih baik dari orang yang kamu kritik? Apakah sepak terjangmu, kebijakanmu, kebijaksanaanmu,
amal solehmu lebih baik dari Kang Deddy Mulyadi. Kita tidak pernah bisa menilai hati seseorang, apakah Kang Deddy Mulyadi itu ikhlas atau tidak, karena urusan hati adalah urusan Allah. Tapi setidaknya nahkumu fi dawahir, inna nahkumu fi dawahir. Kita itu hanya bisa menghukumi yang terlihat, yang tidak terlihat itu urusan Allah. Yang dikatakan gubernur konten, nah memang konten, tapi dari hasil kontennya yang demikian besar tiap bulan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Adakah yang mengikuti jejak beliau? Atau adakah yang memulai sebelum Kang Deddy Mulyadi ini? Baik itu setingkat camat, gubernur, presiden, atau Pak Kiai sekalipun, adakah yang seperti itu? Yang tiap hari selalu mengeluarkan dompetnya sampai terkuras habis, kemudian yang memberikan hadiah kepada Persikap, karena menang maka diberikan 1 miliar, padahal tabungannya hanya 800 juta, kemudian harus menjual sapi 4 ekor 50-an menjadi 200 juta, maka genaplah menjadi 1 miliar. Apakah itu kurang ikhlas? Kok kalian ada yang mengatakan gubernur konten, mencari panggung dan lain-lain yang jelek-jelek? Apakah kalian bisa melihat isi hati Pak Deddy Mulyadi? Oh, kayak dukun. Ya, itu ya. Kira-kira yang bisa saya kritik kepada orang-orang pengkritik Kang Deddy Mulyadi. Coba lihat dirimu sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan, apakah lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi? Silakan jawab dengan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banteng ketar-ketir. Susun rencana tenggelamkan Deddy Mulyadi sesegera mungkin. PDIP saat ini sedang krisis tokoh. Satu-satunya kader Banteng yang punya peluang politik di pemilu yang akan datang itu Pramono Anung. PDIP sedang mati-matian memolesnya agar laku di pemilu yang akan datang. Malah apes. Popularitasnya tenggelam karena Kang Deddy Mulyadi. Dan pada akhirnya, Deddy Mulyadi ini ancaman bagi PDIP. Harus dimatikan mulai sekarang. Itu betul Pak Ono bilang, yang penting dijaga soliditas partai. Ya, karena ada indikasi kalau orang mau ngobok-ngobok ya semua kader partai juga kalau PDI Perjuangan ketika di gara-gara ya langsung tanduknya berdiri semua. Siapapun yang menghalangi kita, ya siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Apalah artinya DPRD manakala tidak didukung oleh rakyat? Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Nah kan, sudah mulai tahu ternyata teman-teman ya, ada gelagat-gelagat aneh yang mulai ditunjukkan oleh PDIP. Apalagi beberapa waktu belakangan ini, ketika sorotan kamera itu tertuju kepada Kang Deddy Mulyadi. Ada yang lagi panik, lagi kebingungan, lagi pusing, lagi puyeng, karena satu-satunya kadernya yang berpotensi, berpeluang ya untuk bisa dimajukan di masa yang akan datang, pemilu yang akan datang, itu justru mulai meredup karena adanya Kang Deddy Mulyadi. Bayangin saja, kenapa tadi aku bilang jadi kader satu-satunya
atau jadi peluang satu-satunya PDIP, karena sebelumnya PDIP sudah pede banget gitu ya, memajukan, mencalonkan Pak Ganjar Pranowo. Tapi apa hasilnya? 16% ya kan? Berarti tidak berhasil. Kemudian Ibu Puan juga pun sama hasilnya. Tidak jauh berbeda dengan Pak Ganjar kemarin gitu. Makanya ini tuh lagi krisis tokoh di PDIP. Lah lantas karena krisis tokoh ini, makanya PDIP itu berupaya keras untuk gimana caranya nih mencari tokoh supaya nantinya di 2029 ada seseorang tokoh yang dimajukan oleh PDIP. Lah yang disayangkan satu-satunya tokoh itu justru kalah pamor dengan Kang Deddy Mulyadi. Kebingungannya netizen ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, apalagi Kang Deddy pun juga mulai merasakan ada nih orang-orang yang sakit hati, yang mencoba untuk mengusik bahkan di pemerintahannya yang belum 100 hari. Tanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Dan tentunya buat petugas yang lain juga kita siapkan 25 juta. Nanti ditanya lagi, itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana konten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan. Itu nyindir siapa itu? Gubernur yang pengen banget dihargai gitu ya. Anggaran jalan-jalan ke luar negeri tuh hayang ting aing. Kang Deddy masuk gorong-gorong. Ya, sebentar lagi akan saya naik ke pesawat. Jadi Indonesia ini perlu mental yang kuat kalau ingin melakukan perbaikan. Kenapa? Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Karena Jawa Barat akan terus mengalami peningkatan pembangunannya. Ini baru 3 bulan. 100 hari itu tanggal 30 Mei. 100 hari kepemimpinan saya. Belum 100 hari sudah banyak orang yang kepanasan. Apalagi 5 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih. Ini upacara. Tuh, itu yang disampaikan oleh Bung Deddy. Ulangi. Nah, itu yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Di pemerintahnya belum 100 tahun tapi sudah membuat banyak orang kepanasan, termasuk salah satunya partai besar, teman-teman. Siapa? Ya, PDI Perjuangan. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu. Jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini, channel ini, supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa sih hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Setelah saya jadi gubernur Jawa Barat, maka akan saya siapkan Jumat dan Sabtu. Jumat gedung sate akan kita buka untuk bayar. Kamu sekarang pulang ke rumah, lapin jendela. Itu pada kotor, jendela rumah lapin pakai kanebo. Lapin pakai kanebo sampai bersih. Kamu segede gini jangan ngurusin janda segala. Tuh ya, itu pernyataan dari Pak Ono yang pada waktu itu menjanjikan hal tersebut ketika menang. Ya sayangnya boro-boro menang, gagal ya kemarin. Jadinya ya efek gagalnya sampai membuat huru-hara semacam ini nih. Menyerang, kemudian keluar dari sidang, ya kan? Sekarang aku melihat gini teman-teman, sikap gelagatnya atau PDIP yang sudah mulai memusuhi Pak Deddy Mulyadi, mulai dari keluar dari sidang, kemudian mengkritik kebijakannya, itu sekarang tuh kayak rasa-rasanya jadi kebutuhan mereka. Iya, jadi kebutuhan mereka sampai-sampai ini orang-orang yang ada di bawah-bawah mereka nih, orang yang apa ya istilahnya ini tuh, mengidolakan PDIP atau ya orang-orang yang ada di dalam PDIP ataupun di luar PDIP yang mengidolakan PDIP itu juga turut memberikan kritikan kepada Pak Deddy Mulyadi. Kan yang perlu dikritisi, contohnya satu jelas adalah pelajar ke barak militer. Jangan cuman kritik KDM dong, coba tuh kritik Pramdul gimana? Mendingan ke barak atau ke perpus atau ke taman tuh buat nangani anak-anak nakal. Ini masuk akal yang dikatakan oleh netizen ini, respon dari netizen ini ketika beliau ini merespon apa yang dikatakan tadi soal kritikan kepada Pak Deddy Mulyadi. Emang
iya sih, kalau dipikir-pikir ya, ngapain PDIP ataupun orang-orangnya PDIP sibuk banget ngurusin Pak Dedi. Coba dong urusin Pak Pram dan Bang Dul, yang mana sudah menjadi gubernur tapi banyak blundernya. Sudah menjadi gubernur tapi kebijakannya banyak konyolnya. Salah satunya mengatasi anak nakal dengan cara bersolawat. Ya, nggak ada yang ngomong solawat itu buruk, nggak ada. Solawat baik, ataupun ke perpustakaan juga baik, membaca buku juga baik. Tapi ini konteksnya anak nakal. Anak nakal disuruh hal kecil pun, kayak contoh mandi pun itu susah. Apalagi disuruh baca buku di perpustakaan, disuruh solawatan. Kira-kira gimana tuh? Di antara semua paslon, kami meyakini bahwa Ganjar Mahfud adalah pasangan yang paling tidak darah biru. Merintis, kalau keyword itu merintis. Ya. Dan pasangan Ganjar Mahfud, kami meyakini adalah pasangan yang memang paling kredibel untuk dipilih menjadi pejabat publik karena track record jabatan publiknya lengkap. Ngomongin Mas Ganjar, dia berpartai pernah, dan dalam politik demokrasi yang ideal Amerika Serikat misalnya, ya pemimpin harus berpartai, suka nggak suka gitu ya. Kedua, yang nggak berpartai siapa? Ya, siapapun banyak di luar sana. Saya nggak berpartai juga gitu. Kenapa? Kalau yang maksudnya pemimpin harus lebih baik atau lebih baik dari yang berpartai? Karena ketika kita bicara soal sistem multipartai dalam demokrasi, idealnya kaderisasi itu dibentuk dari partai politik sebagai kendaraan utama demokrasi. Obama misal di United States gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ya walaupun oke lah, ada dengan katanya berproses ya. Berproses. Penting ya. Mie instan aja ada proses yang bikin. Kita pakai itu. Nah, lanjut lagi. Dan akhirnya ketika bicara soal Mas Ganjar sudah pernah jadi gubernur, anggota DPR, menjadi anggota DPR, beliau adalah orang yang kemudian mendorong keterwakilan perempuan menjadi 30%. Saat itu menjadi ketua Pansus RUU Parpol. Kalau Prof. Mahfud ceritanya, dia adalah seorang akademisi, profesor, lengkap itu legislatif, DPR, eksekutif, menteri, bahkan pernah jadi menteri sipil pertama tuh di pertahanan ya kan, dan kemudian di ketua MK. Nah, track record tersebut yang membuat kami percaya bahwa Ganjar Mahfud itu adalah pasangan yang paling merit system, paling cocok merepresent merit system. Tadi kan kalau Bang Surya juga meminjam kata Presiden Amerika Serikat, saya juga mau minjem nih kata salah satu founding fathers-nya Amerika Serikat, Thomas Jefferson mengatakan bahwa I am man of merit. Jadi Amerika Serikat itu Oh, ternyata orang ini tuh selain tadi memberikan komentar, dulunya sudah memang karakternya menyindir-nyindir seperti itu, teman-teman. Jadi TPN-nya, jadi jubirnya TPN Ganjar Mahfud waktu itu. Oh, seperti itu. Baik. profesional, saya hargai, nggak apa-apa, semua orang punya duit. Tapi kalau lo bilang milih Prabowo Gibran karena idealisme, karena ideologi, bohong. Jangan berbohong gitu. Jadi nggak apa-apa, ngaku aja kalau nyari. Makanya tadi kok role model, nggak mungkin kita bisa nge-role modelin Gibran tuh udah nggak mungkin. Jadi maksudnya kalau ngomongin role model, bagi saya role model lah orang yang memang merintis dari nol sampai kemudian sekarang. Karena saya juga bukan anak siapa-siapa, jadi bagi saya memilih orang yang kalau terpilih, kelak akan mewujudkan merit system itu sendiri gitu. Bagaimana kelakuan. Setelah tadi menyindir orang yang tidak berpartai, sekarang menyindir sosoknya Mas Gibran yang dikatakan itu tidak memulai dari nol. Tidak memulai dari nol gimana? Bukannya Mas Gibran kan juga mulainya dari PDIP ya waktu mencalonkan diri jadi wali kota. Itu pun permintaan PDIP juga kan? Ayo jujur, iya kan? Terus kenapa sekarang menyindir-nyindir? Kenapa? Kayak semakin mempertegas kalau memang genderang perang antara PDIP dengan Kang Deddy Mulyadi ini semakin memanas. Apapun itu dilibas gitu. Kayak ibaratnya yang dikatakan Pak Deddy Mulyadi tadi, kalau kalian ingat, belum 100 kepemimpinannya tapi banyak yang kepanasan. Bro, ke perpus yuk kita. Perpustakaan. Ini salah satu kebijakannya yang tadi sudah aku sempat singgung teman-teman ya. Kok ngapain sih ke perpustakaan? Baca buku dong, baca buku ke perpus. Belajar aja males, mau baca buku. Ya juga ya. Kalau enggak, ke taman aja yuk. Ke taman dong nongkrong gimana? Boleh tuh nongkrong, boleh. Sambil minum-minum ya. Kok minum sih? Ke taman nongkrong positif dong kita. Nongkrong positif, bukan minum-minum. Apaan sih lo? Apaan? Kalau enggak gini deh, kita solawatan aja gimana? Solawatan kita, yuk. Lu kenapa? Aduh, udah minum.
Nah, ini dia. Ini contoh juga di mana Pak Pram itu punya kebijakan yang menurutku cukup konyol sekali untuk mengatasi anak-anak nakal gitu ya. Yang pertama dengan mengadakan sholawat, terus kemudian meminta agar perpustakaan buka lebih lama. Terus apalagi nanti kira-kira? Akankah ada hal konyol lainnya lagi yang bakal dikeluarkan oleh Pak Pram dan juga Bang Dul? Makanya tadi aku di awal sudah mengatakan, mendingan PDIP tuh nggak usah ngurusin Kang Deddy deh. Kenapa? PDIP mending ngurusin Pak Pram, yang mana program-programnya tuh banyak yang lucu-lucu seperti itu. Boleh lah itu diluruskan atau bagaimana? Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja, karena menurut saya cara-cara seperti itulah yang bisa lakukan. Sehingga dengan demikian ada pendekatan kultural, keagamaan, orang dihargai, tapi juga mereka problemnya memang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kan itu disampaikan langsung oleh Pak Pram. Anak nakal dikasih Manggarai Bersolawat gitu. Coba deh kita melihat respon netizen kali ya. Dari si Humbing ya. Ini komentarnya, sejak kapan pelajar mempunyai pekerjaan tetap? Oh, ini mungkin maksudnya mahasiswa mungkin kali ya. Kalau mahasiswa kan masih bisa tuh ya, masih masuk akal kalau semisalkan punya pekerjaan begitu. Terus kemudian habis sholawat sendal ada yang hilang, auto tawuran lagi. Iya juga ya. Iya juga, di masjid aja banyak sendal yang hilang gitu loh. Jangan-jangan ini gara-gara sendal hilang ini di waktu sholawatan tawuran lagi. Waduh, bahaya juga ya gitu. Terus ini ada lagi nih, tawuran sambil sholawatan om. Tawuran sambil sholawatan. Gimana ya tawuran sambil sholawat? Ya sholawatannya baik, tapi masa hal baik mau dikasih di tengah-tengah tawuran gitu, maksudnya kayak gimana ya, agak gimana gitu teman-teman ya. Ternyata ini banyak yang sudah ngeh kalau cukup lucu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Pram ini. Padahal sebelumnya tuh Pak Pram dengan tegas mengatakan kita punya kebijakan sendiri, Jakarta punya kebijakan sendiri, tapi ternyata lebih lucu dari kebijakannya Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Kalau Kang Deddy kan itu memasukkan anak nakal di barak militer, itu masuk akal ya menurutku ya, bahkan itu juga diterapkan di negara-negara yang lain juga. Nah kalau yang ini gimana? Sebelum lanjut aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini, channel ini, supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa sih hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Tahu gak sih kalau pemerintah Jakarta itu sekarang lagi lucu-lucunya ya, mereka mengatasi kenakalan remaja ini, tawuran dan sebagainya macamnya itu dengan memperpanjang jam buka taman dan jam buka perpustakaan. Lu berpikir gak sih Pram dan Sidul ya, kalau alasan mereka tawuran itu bukan karena perpustakaan ditutup, dan yang tawuran-tawuran itu bukan kutu buku, itu tuh anak-anak bandel. Ngerti gak sih apa hubungannya anak-anak bandel yang tawuran dengan perpanjang jam buka taman dan apa tadi perpanjang jam buka perpustakaan? Konyol, nggak nyambung. Lu gengsi banget sih buat ngikutin jejak Kang Deddy. Kelihatan ya kalau ternyata PDIP itu mulai menjauhi, mulai membenci, menyudutkan Kang Deddy Mulyadi. Mereka gengsi untuk mengikuti, makanya sampai bingung tuh, udah pusing gimana ya untuk membuat, gimana ya cara menyelesaikan tanpa harus mengikuti Kang Deddy Mulyadi. Anak nakal mana yang tiba-tiba mikir dia harus ke perpustakaan? Ajakan seperti apa anak-anak nakal ini supaya mau ke perpustakaan? Bapak pernah ngobrol langsung gak sama anak nakal? Atau enggak jadi anak nakalnya deh Pak? Pak, kalau misalkan saya jadi anak nakal, taman dibuka 24 jam, itu jadi kesempatan saya buat nongkrong Pak, nyusun strategi.
nyari tempat yang dimana buat tawuran. Nah, Begitu, Pak. Perpus Tuh, dapat dibuka sampai jam malam, testimoni jam dari 10. netizen nih. Bagi anak nakal itu juga kesempatan, Pak. Bilang ke orang tua, aku mau belajar ke perpus. Ujung-ujungnya apa? Nongkrong. Dapat APBD besar 90 triliun ya. Dipakai buat begitu doang atau gimana? Apa ini rencana buat nanti ngebangun banyak perpustakaan supaya nanti ada ya pembangunan ala-ala sesuai pemerintah lah, nggak jelas. Udahlah, kalau baik ya ikutin, kalau kurang baik ya coba koreksi. Ini ya so-soan biar terlihat keren, tahu-taunya aduh Pak mikir punten ini mah ya. Perpustakaan Jakarta dibuka sampai malam untuk mencegah anak tawuran. Sebenarnya tuh saya menyetujui untuk program yang Bapak jalani ini. Cuma nih, anak tawuran mana yang mau baca buku? Orang-orang yang ke perpustakaan itu cuman orang-orang yang suka baca buku. Sama orang-orang yang sedang mencari pengetahuan lebih. Nah, kalau gitu pasti masuk akal, karena itu yang dicari-cari anak yang seperti itu. Ya, kalau misalnya Bapak masih berpikir ini untuk mencegah anak tawuran, ya tetap saya bilang, itu nggak bakal bisa, Pak. Di sekolah aja mereka udah malas baca, Bapak. Ada pendapat masukan ya ini dari netizen gitu, yang mengatakan, Pak itu buat perpustakaan buka lebih lama itu gimana maksudnya? Itu nggak akan menyelesaikan, Pak. Terus ada lagi nih netizen yang justru mengatakan, loh ini kalau dibuka lebih lama, ini jadinya kita nongkrong aja nih kalau di perpustakaan. Bisa jadi ini malah dijadikan tempat untuk menyusun strategi. Waduh, semakin parah lagi dong. Iya nggak sih teman-teman? Coba kalau menurut kalian gimana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.